Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rafael dari kelas 12 MIPA 2, absen 3. Hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu laju reaksi dan tujuan saya melakukan praktikum ini. Yang pertama, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan waktu. Tujuan saya melakukan praktikum yaitu satu, mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, itu ada menentukan konstanta laju reaksi. Yang ketiga, itu mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu ada luas permukaan benda. Yang kedua ada konsentrasi. Yang ketiga ada suhu. Dan keempat ada katalis. Yang pertama kita coba percobaan yaitu mempengaruhi luas permukaan. Ayo kita lihat alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada air mineral. Yang kedua ada 2 gelas plastik. Yang ketiga ada cangkang telur kasar. Yang keempat ada cangkang telur halus. Yang kelima ada cuka, sendok makan, dan yang terakhir adalah stopwatch. Yang pertama, langkah-langkahnya kita masukkan cuka ke dalam 2 gelas plastik ini. Kita menuangkan 2 sendok makan cuka saja ya. Setelah itu, selanjutnya adalah kita memasukkan air dengan volume perbandingan yang sama ke dalam kedua gelas satu dan gelas kedua ini. Setengah saja, tidak usah banyak-banyak. Selanjutnya itu kita memasukkan cangkang telur kasar ke gelas yang pertama. Dan cangkang telur halus ke gelas yang kedua. Setelah itu kita akan stopwatch selama 5 menit. Nanti akan kita amati selanjutnya. Setelah sudah 5 menit, kita stopwatch, dapat kita lihat serbuk cangkang yang lebih kecil itu akan lebih cepat bereaksi karena dapat kita simpulkan luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kita lihat. Kita bisa bedakan antara gelas kedua, dia lebih cepat bereaksi ya teman-teman. Baik, kita akan melakukan praktikum selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua itu ada konsentrasi. Kita akan lihat alat dan bahan-bahannya. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat-alat dan bahannya antara lain yang pertama ada cuka, yang kedua ada 2 botol plastik, ketiga ada sendok, keempat ada baking soda atau baking powder, yang kelima ini ada balon ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Pertama, kita siapkan 2 botol plastik, 1 sendok dan 1 cuka. Selanjutnya itu kita masukkan ke setiap botol itu 2 sendok makan cuka.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan baking soda ke dalam balon. Pertama itu masukin 1 sendok baking soda. Kita akan melakukan hal yang sama ke balon selanjutnya, cuman kali ini kita masukkan 1,5 baking soda. Lalu yang kita lakukan adalah dekatkan balon ke ujung botol ini. Lalu tuang secara bersamaan. Jangan lihat amati apa yang terjadi. Kita dapat mengamati bahwa balon yang merah lebih besar daripada balon warna kuning. Dengan begitu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari hasil percobaan ini perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Faktor berikutnya adalah faktor suhu. Berikut adalah alat dan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang pertama ada cuka, yang kedua air biasa, yang ketiga ini ada air panas ya, keempat sendok, kelima 2 buah gelas plastik, yang keenam ada cangkang telur halus. Berikut adalah langkah cara mengerjakannya. Yang pertama siapkan gelas, sendok, dan cuka. Lalu masukkan 4 sendok makan cuka ke setiap gelas. Selanjutnya itu melakukan masukkan gelas air panas ke gelas pertama. Lalu masukkan air biasa ke gelas kedua. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan cangkang telur ke dalam kedua gelas. Selanjutnya itu kita akan melakukan stopwatch ya, selama 5 menit. Bisa kita lihat ya, apa yang terjadi pada gelas pertama. Ini yang setelah saya berikan air panas tadi, dan ini yang saya berikan dengan air biasa tadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa suhu juga turut berperan dalam mengikuti laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.